Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahid Nur Rahman dari kelas 1A, Prodi Komputerisasi Akuntansi, dengan NIM D0203210002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem berkas dengan mata kuliah Sistem Operasi. Sistem berkas merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Terdapat dua bagian penting dalam sistem berkas, yaitu kumpulan berkas sebagai tempat penyimpanan data, struktur direktori yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas dalam sistem. Konsep dasar. Berkas adalah kumpulan informasi terkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Dari sudut pandang pengguna, berkas merupakan bagian terkecil dari penyimpanan logis. Artinya, data tidak dapat ditulis ke penyimpanan sekunder kecuali jika berada di dalam berkas. Biasanya, berkas merepresentasikan program baik source maupun bentuk objek, dan data dari berkas dapat bersifat numerik, alfabetik, alfanumerik, ataupun biner. Format berkas juga bisa bebas, misalnya berkas teks, atau dapat juga di format pasti. Secara umum, berkas adalah urutan bit, bait, baris, atau catatan yang didefinisikan oleh pembuat berkas dan pengguna. Informasi dalam berkas ditentukan oleh pembuatnya. Ada banyak beragam jenis informasi yang dapat disimpan dalam berkas. Hal ini disebabkan untuk struktur tertentu yang dimiliki oleh berkas, sesuai dengan jenisnya masing-masing. Contohnya, text file, yaitu urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris. Source file, yaitu urutan subroutine dan fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Object file merupakan urutan byte yang diatur ke dalam blok-blok yang dikenali oleh linker dari sistem. Executable file adalah rangkaian code section yang dapat dibawa loader ke dalam memori dan dieksekusi. Atribut pada berkas. Berkas diberi nama untuk kenyamanan bagi pengguna dan untuk acuan bagi data yang terkandung di dalamnya. Nama berkas biasanya berupa string atau karakter. Beberapa sistem membedakan penggunaan huruf besar dan kecil dalam penamaan sebuah berkas, sementara sistem yang lain menganggap kedua hal di atas sama. Ketika berkas diberi nama, maka berkas tersebut akan menjadi mandiri terhadap proses, pengguna, bahkan sistem yang membuatnya. Atribut berkas terdiri dari: yang pertama, nama merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia atau human readable form. Yang kedua, type dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa type berbeda. 3. Lokasi merupakan pointer ke device dan ke lokasi berkas pada device tersebut. 4. Ukuran, yaitu ukuran berkas pada saat itu, baik dalam byte, huruf, ataupun blok. Kelima, proteksi adalah informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi berkas. Keenam, waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disimpan untuk pembuatan berkas, modifikasi terakhir yang dilakukan pada berkas, dan penggunaan terakhir berkas. Operasi pada berkas. Sebuah berkas adalah jenis data abstrak. Untuk mendefinisikan berkas secara tepat, kita perlu melihat operasi yang dapat dilakukan pada berkas tersebut. Sistem operasi menyediakan sistem calls untuk membuat, membaca, menulis, mencari, menghapus, dan sebagainya. Berikut dapat kita lihat apa yang harus dilakukan sistem operasi pada keenam operasi dasar pada berkas. Yang pertama, membuat sebuah berkas. Ada dua cara dalam membuat berkas. Pertama, tempat baru di dalam sistem berkas harus dialokasikan untuk berkas yang akan dibuat. Kedua, sebuah direktori harus mempersiapkan tempat untuk berkas baru. Kemudian direktori tersebut akan mencatat nama berkas dan lokasinya pada sistem berkas. Kedua, menulis pada sebuah berkas. Untuk menulis pada berkas, kita menggunakan sistem call beserta nama berkas yang akan ditulisi dan informasi apa yang akan ditulis pada berkas.
Ketika diberi nama berkas, sistem mencari ke direktori untuk mendapatkan lokasi berkas. Sistem juga harus menyimpan menunjuk tulis pada berkas di mana penulisan berikut akan ditempatkan. Penunjuk tulis harus diperbaharui setiap terjadi penulisan pada berkas. 3. Membaca sebuah berkas. Untuk dapat membaca berkas, kita menggunakan sistem call beserta nama berkas dan di blok memori mana berkas tersebut diletakkan. Sama seperti menulis, direktori mencari berkas yang akan dibaca dan sistem menyimpan petunjuk baca pada berkas di mana pembacaan berikutnya akan terjadi. Ketika pembacaan dimulai, petunjuk baca harus diperbaharui, sehingga secara umum suatu berkas ketika sedang dibaca atau ditulis, kebanyakan sistem hanya mempunyai satu penunjuk. Baca dan tulis menggunakan penunjuk yang sama, hal ini menghemat tempat dan mengurangi kompleksitas sistem. Keempat, menempatkan kembali sebuah berkas. Direktori yang bertugas untuk mencari berkas yang bersesuaian dan mengembalikan lokasi berkas pada saat itu. Menempatkan berkas tidak perlu melibatkan proses input-output. Operasi sering disebut pencarian berkas. Kelima, menghapus sebuah berkas. Untuk menghapus berkas, kita perlu mencari berkas tersebut di dalam direktori. Setelah ditemukan, kita membebaskan tempat yang dipakai berkas tersebut sehingga dapat digunakan oleh berkas lain dan menghapus tempatnya di direktori. Keenam, memendekkan berkas. Ada suatu keadaan di mana pengguna menginginkan atribut dari berkas tetap sama tetapi ingin menghapus isi dari berkas tersebut. Fungsi ini mengizinkan semua atribut tetap sama tetapi panjang berkas menjadi 0. Hal ini lebih baik daripada memaksa pengguna untuk menghapus berkas dan membuatnya lagi. D. Jenis berkas. Pertimbangan utama dalam perancangan sistem berkas dan seluruh sistem operasi, apakah sistem operasi harus mengenali dan mendukung jenis berkas? Jika suatu sistem operasi mengenali jenis dari berkas, maka ia dapat mengoperasikan berkas tersebut. Berikut adalah jenis berkas, akhiran, dan juga fungsinya. Jenis berkas executable dengan akhiran exe combat bin berfungsi sebagai program yang siap dijalankan. Jenis berkas objek dan akhiran obj dan o berfungsi sebagai bahasa mesin atau kode terkompilasi. Jenis berkas kode asal atau source code dan akhiran C, CC, PAS, Java, ASM, dan A berfungsi sebagai kode asal dari berbagai bahasa. Jenis berkas batch dan akhiran BAT atau SH sebagai perintah pada sel. Jenis berkas teks dengan akhiran TXT atau doc berfungsi sebagai data teks atau dokumen. Jenis berkas pengolah kata dan akhiran WPD, teks atau doc berfungsi sebagai format jenis pengolah data. Jenis berkas library dengan akhiran lib, a atau DLL berfungsi sebagai library untuk rutin program. Jenis berkas print atau gambar dengan akhiran PS, DVI atau GIF berfungsi sebagai format ASCII atau biner untuk dicetak. Jenis berkas archive dan akhiran ARC atau zip atau tar berfungsi sebagai beberapa berkas yang dikumpulkan menjadi satu berkas, terkadang dimanfaatkan untuk penyimpanan. Struktur berkas. Kita juga dapat menggunakan jenis berkas untuk mengidentifikasi struktur dalam dari berkas. Berkas berupa source dan objek memiliki struktur yang cocok dengan harapan program yang membaca berkas tersebut. Suatu sistem harus memiliki struktur yang dikenali oleh sistem operasi. Sebagai contoh, sistem operasi menginginkan suatu berkas yang dapat dieksekusi memiliki struktur tertentu agar dapat diketahui
di mana berkas tersebut akan ditempatkan di memori dan di mana letak instruksi pertama berkas tersebut. Beberapa sistem operasi mengembangkan ide ini sehingga mendukung beberapa struktur berkas dengan beberapa operasi khusus untuk memanipulasi berkas dengan struktur tersebut. F. Metode akses. Ketika digunakan, informasi penyimpanan berkas harus dapat diakses dan dibaca ke dalam memori komputer. Beberapa sistem hanya menyediakan satu metode akses untuk berkas. Pada sistem yang lain, contohnya IBM, terdapat banyak dukungan metode akses yang berbeda. Masalah pada sistem tersebut adalah memilih yang mana yang tepat untuk digunakan pada satu aplikasi tertentu. Metode akses terbagi atas yang pertama, sequential access merupakan metode yang paling sederhana. Informasi yang disimpan dalam berkas diproses berdasarkan urutan. Operasi yang dasar pada suatu berkas adalah tulis dan baca. Operasi baca membaca berkas dan meningkatkan pointer berkas selama di jalur lokasi input-output. Operasi tulis menambahkan ke akhir berkas dan meningkatkan ke akhir berkas yang baru. Metode ini didasarkan pada tape model sebuah berkas dan dapat bekerja pada kedua jenis device akses, urut maupun acak. Yang kedua, direct access merupakan metode yang membiarkan program membaca dan menulis dengan cepat pada berkas yang dibuat dengan fixed logical order tanpa adanya urutan. Metode ini sangat berguna untuk mengakses informasi dalam jumlah besar. Biasanya database memerlukan hal seperti ini. Operasi berkas pada metode ini harus dimodifikasi untuk menambahkan nomor blok sebagai parameter. Pengguna menyediakan nomor blok ke sistem operasi biasanya sebagai nomor blok relatif, yaitu indeks relatif terhadap awal berkas. G. Operasi pada direktori. Operasi-operasi yang dapat dilakukan pada direktori adalah: yang pertama, mencari berkas. Kita dapat menemukan sebuah berkas di dalam sebuah struktur direktori karena berkas-berkas memiliki nama simbolik dan nama yang sama dapat mengindikasikan keterkaitan antar setiap berkas-berkas tersebut. Mungkin kita berkeinginan untuk dapat menemukan seluruh berkas yang nama-nama berkas berbentuk pola khusus. Yang kedua, membuat berkas. Kita dapat membuat berkas baru dan menambahkan berkas tersebut ke dalam direktori. Yang ketiga, menghapus berkas. Apabila berkas sudah tidak diperlukan lagi, kita dapat menghapus berkas tersebut dari direktori. Yang keempat, menampilkan isi direktori. Kita dapat menampilkan seluruh berkas dalam direktori dan kandungan isi direktori untuk setiap berkas dalam daftar tersebut. Yang kelima, mengganti nama berkas karena nama berkas merepresentasikan isi dari berkas kepada user, maka user dapat merubah nama berkas ketika isi atau penggunaan berkas berubah. Perubahan nama dapat merubah posisi berkas dalam direktori. Yang keenam, melintasi sistem berkas. Ini sangat berguna untuk mengakses direktori dan berkas di dalam struktur direktori. H. Tipe akses pada berkas. Salah satu cara untuk melindungi berkas dalam komputer kita adalah dengan melakukan pembatasan akses pada berkas tersebut. Pembatasan akses yang dimaksud adalah kita, sebagai pemilik dari sebuah berkas, dapat menentukan operasi apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna lain terhadap berkas tersebut. Pembatasan ini berupa sebuah permission ataupun not permit operation, tergantung pada kebutuhan pengguna lain terhadap berkas tersebut. Di bawah ini adalah beberapa operasi berkas yang dapat diatur aksesnya. Read, membaca dari berkas. Write, menulis berkas. Execute, mulut berkas ke dalam memori untuk dieksekusi. Append, menambah informasi ke dalam berkas di akhir berkas. Delete, menghapus berkas. List, mendaftar properti dari sebuah berkas. Rename, mengganti nama sebuah berkas. Copy, menduplikasikan sebuah berkas. Edit, mengedit sebuah berkas. I. Organisasi sistem berkas. Sistem operasi menyediakan sistem berkas agar data
mudah disimpan, diletakkan, dan diambil kembali dengan mudah. Terdapat dua masalah desain dalam membangun suatu sistem berkas. Masalah pertama adalah definisi dari sistem berkas. Hal ini mencakup definisi berkas dan atributnya, operasi ke berkas, dan struktur direktori dalam mengorganisasikan berkas-berkas. Masalah kedua adalah membuat algoritma dan struktur data yang memetakan struktur logikal sistem berkas ke tempat penyimpanan sekunder. Pada dasarnya, sistem berkas tersusun atas beberapa tingkatan, yaitu dari yang terendah, input-output control, terdiri atas driver device dan interrupt handler. Driver device adalah perantara komunikasi antara sistem operasi dengan perangkat keras. Basic file system diperlukan untuk mengeluarkan perintah generik ke device driver untuk baca dan tulis pada suatu blok dalam disk. File organization module, yaitu informasi tentang alamat logika dan alamat fisik dari berkas tersebut. Modul ini juga mengatur sisa disk dengan melacak alamat yang belum dialokasikan dan menyediakan alamat tersebut saat user ingin menulis berkas ke dalam disk. Logical File System. Tingkat ini berisi informasi tentang simbol, nama berkas, struktur dari direktori, dan proteksi dan security dari berkas tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.